Haha, Saudara Yun, pukulan yang kamu lontarkan tadi hebat sekali. Ucap Sututu. Tiba-tiba muncul Mei Er di meja Yun Qingyan dan Sututu. Wah, apa yang kamu lakukan di sini? Bolehkah aku duduk dan makan bersama kalian? Tanya Mei Er. Hah, wanita ini, bagaimana dia bisa mengubah wajahnya seperti buku, gumam Sututu. Aduh, Nona Mei Er, kamu tidak naksir kami dan ingin merayu kami, bukan? Aku beritahu kamu, kami sangat bersih, tidak seperti Han Yidao yang bodoh itu, ucap Sututu. Mengapa kamu tidak memberitahu aku nama kamu dan mari kita berteman? Tanya Mei Er. Baiklah, aku Sututu, ini adalah saudara laki-laki aku, Yun Qingyan, kamu bisa memanggilnya Kak Yun atau Kak Yan. Sedangkan aku, kamu dapat memanggil aku apa saja, Kakak Su, Kak Tutu, Kakak Tu, terserah kamu, ucap Sututu. Kakak Su, Kak Tutu, Kakak Tu, ucap Mei Er merayu Sututu. Lemah. Tulangku lemah. Aduh, ayolah. Berhenti berteriak, itu membuat tulang-tulangku lemah, ucap Sututu terlihat lemas digoda Mei Er. Kakak Su, karena kamu dan Kakak Yun sangat hebat, kalian bisa mengalahkan Han Yidao yang ada di peringkat 100 perguruan tinggi Singkong hanya dengan satu gerakan saja. Bisa tolong bantu Mei Er memberikan pelajaran pada seseorang? Tanya Mei Er. Oh yo, baiklah nanti, aku akan menunggu Mei Er menepati janji, ucap Sututu merangkul Mei Er. Terlihat mereka mulai berciuman. Namun, saat ini aku ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu, ucap Sututu. Mei Er terkejut. Wow, aku tidak menyangka saudara Yun dengan sedikit mengungkapkan kekuatannya, maka semua orang akan terpesona olehmu. Kali ini kita pasti akan tampil spektakuler di kompetisi besar perguruan tinggi, dan setelah itu, hehe, ucap Sututu. Kamu tidak menyadari bahwa Mei Er ini tidak biasa, tanya Yun Qingyan. Hahaha, saudara Yun memang jeli. Mei Er memang luar biasa, aku hanya ikut-ikutan saja dan berpura-pura bersamanya, ucap Sututu. Sebenarnya aku sudah tahu, dia. Harusnya yang dikirim oleh 3 murid suci, lanjutnya. Tapi mereka sangat berani mengeluarkan uang, aku baru saja merasakan bahwa Chen Mei Er memiliki kultivasi pada tingkat 6 tahap di alam bulan. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan aku. Sebenarnya, tindakan Shang Guanyu dan 2 temannya sangat sederhana, mereka terus mencari orang dengan latar belakang untuk melawan kita dan memancing kita membunuh orang-orang tersebut, serta membuat kita melawan kekuatan yang ada di balik mereka, ucap Sututu. Sayangnya, Shang Guanyu dan 2 temannya pasti akan gagal, ucap Yun Qingyan. Ya, dengan 2 perguruan tinggi besar untuk membantu kita bisa merobek perguruan tinggi Singkong menjadi kehancuran, dan kita tidak akan kecipratan apapun, ucap Sututu. Junior Yun, ucap Ling Sui. Junior Yun, kamu datang ke sini khusus untuk melihat Sui Er? Tanya Ling Sui. Terlihat juga seseorang di samping Ling Sui. 2 teman, aku adalah Hu Xiaomo, tidak tahu siapa nama kalian? Kalian teman lama Sui Er? Tanya Hu Xiaomo. Kamu Hu Xiaomo itu? Tanya Sututu. Bagaimana, apakah kalian sudah pernah mendengar nama aku? Tanya Xiaomo. Baru saja, seorang wanita cantik yang luar biasa ingin membeli hidup kamu dengan harga berapapun. Tuan Hu, apakah kamu memiliki hutang cinta di luar? Ucap Sututu mengejek. Jangan bicara omong kosong di depan Nona Sui Er, ucap Xiaomo terlihat kesal. Adudu berani berbuat tidak berani mengakui, ucap Sututu. Terlihat Sututu dan Xiaomo saling menatap karena kesal. Junior Yun, aku tidak menyangka kamu akan datang menemui aku secara langsung. Aku menemukan beberapa hal yang tidak aku pahami ketika aku mempraktikkan. Ucap Ling Sui. Dapatkah aku meminta saran dari kamu? Tanya Ling Sui. Tentu saja, jawab Yun Qingyan. Aku telah mengejar Ling Sui begitu lama dan dia bahkan tidak pernah menyentuh aku, dan dia langsung memeluk anak ini, ucap Xiaomo kesal. Tiba-tiba Xiaomo mengayunkan kipasnya dan memisahkan Yun Qingyan dan Ling Sui. Kamu dapat bertanya kepada aku jika kamu memiliki pertanyaan tentang kultivasi, Sui Er. Mengapa mencari orang yang tidak terkenal ini? Ucap Xiaomo kepada Ling Sui terlihat memaksa. Wajah Yun Qingyan terlihat tidak senang. Kamu? Apa katamu? Yun jauh lebih hebat darimu ribuan kali lipat. Dan juga, jangan panggil aku Sui Er, kita tidak sedekat itu, ucap Ling Sui. Oh, benarkah? Kalau tidak dekat, kita bisa menjadi dekat. Lebih baik kita langsung melakukannya saja.
Aku tidak keberatan jika kamu hanyalah anak yang diadopsi oleh wakil dekan Seng, ucap Xiaomo. Yun Qingyan menyentuh pundak Xiaomo, membuat Xiaomo terkejut. Ternyata kamu bukan teman Suer, ucap Yun Qingyan. Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sungkan lagi, lanjutnya. Kemudian Yun Qingyan mulai menampar Xiaomo dan berkata, ini karena kamu sembrono kepada Ling Sui. Plak. Dan ini karena kamu mempermalukan aku. Plak. Jika paham, enyahlah. Mulai hari ini, jangan datang merepotkan Suer lagi, ucap Yun Qingyan selesai menampar Xiaomo. Hehehe, sialan, jangan terlalu bangga, kamu terkena masalah besar kali ini. Aku mengakui jika kemampuanku masih awam, bukan tandinganmu, ucap Xiaomo. Tapi kakekku adalah wakil dekan San, dia pasti akan membalasmu, lanjut Xiaomo. Wakil dekan San? Levelnya sama dengan wakil dekan Liu, dia orang kedua dari dekan, tanya Yun Qingyan. Hahaha. Benar. Bagaimana, apa kamu takut? Berlututlah dan akui kesalahanmu, aku bisa. Belum sempat Xiaomo menyelesaikan perkataannya, kaki Yun Qingyan sudah berada di pundak Xiaomo. Wah, sudah tahu identitas Kak Xiaomo tapi masih berani memperlakukannya seperti itu? Hei, dia adalah cucu wakil dekan San, ucap bawahan Xiaomo. Oh, kalian komplotannya? Kalau begitu katakan kepada wakil dekan. Cucunya tidak ingin menjadi manusia lagi, jadi, Yun Qingyan menginjak kepala Xiaomo, lebih baik aku menjadikannya hantu saja. Bawahan Xiaomo pun terkejut dan panik. Kak Xiaomo. Mati, ucap bawahan tersebut. Yun, kamu membunuh Xiaomo di depan semua orang. Wakil dekan San pasti akan balas dendam kepadamu, kan? Tanya Ling Sui. Ling Sui, tenang saja ada orang yang akan membereskan masalah ini, ucap Sututu. Bagus, kita akan menjelaskan kepadamu mengenai latihannya, ucap Yun Qingyan. Iya, jawab Ling Sui. Ternyata benar, Kak Yun dan Kak Su sangat hebat, lanjut Ling Sui bahagia. 1 jam kemudian, Scan beralih ke tempat kepala perguruan. Dekan, 1 jam yang lalu Yun Qingyan menghabisi Han Fidao, cucu Han Sifan, dan membunuh Hu Xiaomo, cucu wakil dekan San, ucap Liu Han. Dekan pun hanya bisa pasrah.